Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dua tokoh besar PDIP memberikan pernyataan berseberangan yang menaikkan suhu politik di Indonesia. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan situasi politik menjelang pemilu 2024 dipenuhi dengan drama. Bahkan Jokowi mengatakan bahwa kondisi politik di Indonesia sudah seperti drama Korea dan sinetron. Menurut Jokowi, banyak calon peserta pemilu yang mengedepankan pertarungan perasaan bukan gagasan. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri HUT Golkar pada Senin 6 November. Setelah Jokowi memberikan pernyataan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga berbicara soal kondisi politik di Indonesia. Megawati mengatakan bahwa dirinya mencium adanya kecurangan dalam pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Megawati melalui akun YouTube PDIP pada Minggu 12 November. Megawati mengatakan bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan manipulasi hukum. Pernyataan itu menanggapi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Menurut Megawati, manipulasi itu terjadi akibat praktik kekuasaan yang mengabaikan kebenaran. Megawati pun meminta kepada semua pihak untuk tidak takut bersuara. Secara umum, Megawati menegaskan bahwa rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari. Dia mengungkapkan hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan, kebenaran, dan mengayomi rakyat Indonesia. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024.
Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memberikan tanggapan soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menilai ada kecurangan dalam pemilu 2024. Kecurangan itu dicurigai Megawati seusai MK memutuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Sementara atas keputusan itu, Gibran bisa lolos persyaratan dan maju sebagai Cawapres Prabowo. Megawati mengatakan apa yang telah terjadi di MK membuktikan adanya manipulasi hukum. Menurutnya persoalan itu timbul karena adanya praktik kekuasaan yang telah mengabaikan politik berdasarkan nurani dan kebenaran hakiki. Atas pernyataan Megawati itu, Gibran meminta untuk membuktikan kecurigaan kecurangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran di Solo pada Senin 13 November. Gibran juga meminta agar Megawati melaporkan jika terbukti ada kecurangan dalam pemilu 2024. Gibran mengatakan jika ada aparat yang tidak netral dan mendukung kubunya, maka segera dilaporkan apabila ada bukti ketidaknetralan. Karena itulah, dalam situasi seperti ini, mari kita kawal pemilu 2024 dengan nurani dan sepenuh hati. Kita jadikan pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendapatkan pemimpin terbaik yang benar-benar mewakili seluruh kehendak rakyat Indonesia, mengayomi agar Indonesia menjadi bangsa hebat, unggul, dan berdiri di atas kaki sendiri. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akan segera menetapkan calon presiden dan wakil presiden 2024. Penetapan Capres-Cawapres itu dilakukan pada Senin 13 November sore nanti. Bakal Capres yang diusung PDIP Mahfud MD menyatakan siap dengan penetapan KPU tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD di Jakarta pada Senin 13 November 2023. Menjelang putusan KPU, Mahfud MD mengaku siap baik secara teknis, lahir maupun batin. Mahfud mengklaim bahwa nantinya tidak akan ada masalah soal penetapan Capres-Cawapres itu. Sebelumnya, kabar KPU akan menetapkan Capres-Cawapres disampaikan oleh anggota KPU Republik Indonesia August Plus. Ia mengatakan akan dilakukan konferensi pers terkait penetapan Capres-Cawapres pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelum diumumkan, KPU akan menggelar rapat pleno untuk penetapan tersebut. Rapat tersebut dilakukan dalam rangka penetapan hasil verifikasi dokumen persyaratan bagi masing-masing pasangan calon. Selain itu ada pula penetapan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Rapat pleno tersebut digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh komisioner KPU. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menindaklanjuti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Ganjar mengungkap sejumlah bukti yang menunjukkan dugaan ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono pada Senin 13 November. Salah satu bukti yang diungkap adalah temuan yang menonjolkan adanya pemasangan kamera pengawas atau CCTV di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. CCTV yang terpasang di KPU daerah itu disebut terhubung langsung dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Aiman mengatakan bahwa informasi itu ia dapatkan berasal dari beberapa orang. Dengan pemasangan CCTV itu, Aiman mengkhawatirkan adanya potensi intervensi dalam pemilu. Aiman mengklaim informasi itu didapat dari berbagai sumber polisi yang merasa tak nyaman atas perintah dari atasannya untuk membantu memenangkan pasangan Prabowo Gibran.
Selain soal CCTV, Aiman juga menyoroti pemasangan baliho Prabowo Gibran yang diduga dilakukan oleh anggota polisi. Ia juga menyinggung soal pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali saat Jokowi melakukan kunjungan. Peristiwa itu dianggap sebagai indikasi kuat dari upaya memenangkan calon tertentu. Aiman mendesak agar pihak kepolisian bisa tetap netral dalam pemilu 2024. Kubu Ganjar menilai jika ketidaknetralan aparat tidak ditangani dengan serius, maka akan terindikasi terjadi masalah besar. PKS sepakat dengan apa yang disampaikan Megawati Soekarnoputri soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Sebelumnya, Megawati menyampaikan keresahannya terkait polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Megawati mengatakan apa yang terjadi belakangan ini di MK termasuk putusan batas usia Capres-Cawapres merupakan bentuk manipulasi hukum. Menurut Megawati, apa yang terjadi di MK merupakan buntut adanya praktik kekuasaan. Sementara itu PKS menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Megawati. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera Senin 13 November. Mardani sepakat bahwa putusan MK menunjukkan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya ajang Pilpres 2024 akan berlangsung istimewa. Hal itu karena ada anak presiden yang ikut bertanding di Pilpres 2024. Mardani mengatakan bahwa majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo membuat asas netralitas dalam Pilpres harus benar-benar dijaga. Ia menghimbau masyarakat untuk bisa waspada dan terus menjaga NKRI. Insya Allah apa yang dimaksud Pak Mahfud terkontaminasi itu tidak ada dalam rumus saya. Insya Allah. Siapa? Posisi Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi resmi digantikan oleh Suhartoyo. Suhartoyo resmi dilantik sebagai Ketua MK baru pada Senin 13 November di Gedung MK Jakarta. Sementara itu sebelumnya posisi Ketua MK diisi oleh Anwar Usman. Anwar dipecat dari jabatannya seusai terbukti melanggar etik dalam memutuskan batas usia Capres-Cawapres. Selesai pelantikan Ketua MK baru digelar, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pesan kepada Suhartoyo. Mahfud berpesan agar Suhartoyo tidak terbawa arus politik di tengah Pilpres 2024. Suhartoyo menganggap apa yang disampaikan Mahfud MD merupakan pesan moral dari seorang sahabat. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD atas pesan yang telah disampaikan. Suhartoyo kemudian berjanji tidak akan terkontaminasi dengan arus Pilpres 2024. Ketua MK baru itu berjanji tidak akan terkontaminasi arus Pilpres 2024 dalam memutuskan perkara sebagai hakim. Pak Suhartoyo, boleh minta tanggapannya Pak dari Pak Mahfud, ada ucapan katanya ini teman sekolah saya jadi Ketua MK, semoga nggak ikut arus aneh-aneh. Ya itu kan boleh direspon Pak. Pesan moral, pesan sebagai sahabat yang mengingatkan, jadi saya terima kasih dan insya Allah apa yang dimaksud Pak Mahfud terkontaminasi itu tidak ada dalam rumus saya. Insya Allah. Siapa? Viral di media sosial foto calon wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama dengan sejumlah perwira TNI. Panglima TNI yang baru saja disetujui oleh DPR, Agus Subianto, memberikan klarifikasi. Agus mengatakan bahwa foto itu sudah diambil sejak lama. Foto itu diambil saat perwira TNI melakukan kuliah kerja dalam negeri atau KKDN. Pernyataan itu disampaikan Agus saat ditemui di rumahnya Jakarta Timur pada Senin 13 November. Agus mengatakan pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan status Gibran yang saat ini menjadi cawapres. Dirinya membantah narasi di sosial media yang menyebutkan bahwa foto itu berkaitan dengan Pilpres 2024. Agus mengatakan bahwa perwira TNI yang sedang menjalani pendidikan di Sesko AD biasanya mendatangi wilayah-wilayah di Indonesia. Apa yang didapat dalam kunjungan itu menjadi bahan untuk memberikan paparan saat sekolah. Agus menegaskan bahwa kunjungan itu tidak hanya dilakukan di Solo saja, di mana Gibran menjabat sebagai wali kota Solo. Dalam kesempatan itu, Agus menjamin prajurit TNI di bawah kepemimpinannya akan netral di pemilu 2024. Anwar Usman, mantan Ketua MK, tidak hadir dalam pelantikan Suhartoyo yang menggantikan mengisi kursi jabatannya. Ketidakhadiran Anwar Usman dalam pelantikan Suhartoyo sebagai Ketua MK menjadi pertanyaan publik. Ketua MK baru Suhartoyo mengungkapkan alasan tidak hadirnya Anwar dalam pelantikannya. Suhartoyo mengatakan bahwa ia sempat menghubungi Anwar Usman sebelum acara pelantikan digelar. Pernyataan itu disampaikan Suhartoyo seusai acara pelantikannya pada Senin 13 November. Ia mengungkap bahwa Anwar Usman memohon izin kepadanya untuk absen. Suhartoyo mengatakan bahwa Anwar absen dari acara pelantikannya karena hendak berobat ke rumah sakit.
Suhartoyo resmi dilantik sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya. Anwar dicopot dari Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak bersedia menelusuri dugaan kasus polisi terlibat dalam pemasangan baliho Prabowo Gibran. Bawaslu enggan menelusuri kasus tersebut karena tidak ada bukti yang jelas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan proses selanjut dugaan pelanggaran mesti memiliki bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Menanggapi hal itu, Direktur Lingkar Madani Rai Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu RI. Hal itu disampaikan oleh Rangkuti pada Senin 13 November. Rangkuti mempertanyakan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan menelusuri apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu 2024. Rangkuti mengaku heran dengan apa yang disampaikan Ketua Bawaslu yang meminta warga membuktikan isu pemasangan baliho tersebut. Pengamat politik itu kemudian mempertanyakan tugas dan fungsi Bawaslu yang seharusnya masif merespon jika ada temuan janggal. Rangkuti meminta Bawaslu segera bertindak dan menelusuri persoalan baliho tersebut. Menurutnya, jika memang tidak ditemukan fakta seperti isu yang berhembus, maka dapat menghilangkan persepsi negatif soal keterlibatan aparat. Sementara itu, kubu Prabowo Gibran membantah adanya bantuan dari polisi dalam melakukan pemasangan baliho. Bantahan itu disampaikan oleh Ketua Koordinator Bidang Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad. Menurutnya, isu tersebut merupakan framing yang tidak masuk akal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.